Pernah nggak sih kamu ngerasa gajimu sekarang sebenarnya sudah lumayan, tapi entah kenapa hidup tetap terasa sempit? Setiap bulan uang habis sebelum tanggal tua, tabungan nggak nambah, dan setiap ada kebutuhan mendadak, jantung langsung deg-degan. Padahal kalau dipikir-pikir, dulu waktu gajimu lebih kecil, hidupmu malah terasa lebih ringan. Kalau kamu ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Dan kemungkinan besar masalahnya bukan karena gajimu kecil. Masalahnya juga bukan karena kamu malas, bodoh, atau nggak pintar ngatur uang. Banyak orang terlalu cepat menyalahkan diri sendiri, padahal yang sebenarnya terjadi itu lebih pahit. Hidupmu sekarang terlalu penuh cicilan konsumtif. Motor mahal, HP terbaru, pay later, kartu kredit, gaya hidup naik kelas. Satu-satu kelihatan kecil, tapi digabung itu yang bikin gaji 10 juta pun tetap terasa miskin. Coba jujur sama diri sendiri. Berapa banyak dari penghasilanmu yang benar-benar kamu pegang bebas setiap bulan? Bukan uang yang sudah diplot buat cicilan, bukan uang yang sudah dialokasikan buat tagihan, tapi uang yang benar-benar bisa kamu pakai buat peluang, buat darurat, atau buat masa depan. Kalau jawabannya sedikit atau bahkan hampir nol, berarti hidupmu sekarang dikendalikan oleh masa lalu, oleh keputusan kredit yang kamu ambil bertahun-tahun lalu. Sekarang coba lihat sekitar. Banyak orang kelihatan hidupnya naik kelas. Motornya makin mahal, HP-nya tiap 2 tahun ganti, nongkrong di kafe yang estetik, upload story IG di mall atau coffee shop, liburan keluar kota buat konten. Dari luar kelihatannya sukses, kelihatannya mapan. Tapi anehnya, makin lama makin banyak yang hidupnya justru makin megap-megap, makin banyak yang stres, makin banyak yang takut kehabisan uang sebelum gajian. Dan di Indonesia, simbol paling kelihatan dari naik kelas itu satu, motor. Motor impian, entah itu motor gede, motor sport, atau motor premium. Banyak orang rela kredit motor mahal bukan karena butuh, tapi karena pengen kelihatan sudah jadi orang, pengen validasi, pengen kelihatan sukses di mata lingkungan, keluarga, dan teman-temannya. Biasanya dimulai dari obrolan sederhana. Sekali-sekali gak apa-apa lah upgrade, masa seumur hidup naik motor yang itu-itu aja. Atau, yang penting kelihatan pantas sama posisi sekarang. Dari situ, keputusan emosional pelan-pelan dibungkus jadi keputusan finansial. Masalahnya selalu dimulai dari kalimat yang sama. Tenang, cicilannya cuma 1 juta sekian per bulan. Kedengarannya kecil, kedengarannya aman, kedengarannya nggak bikin miskin. Apalagi kalau dibandingin sama gaji belasan juta, 1 juta itu kelihatan receh. Tapi yang nggak pernah benar-benar dihitung itu total bebannya selama 3-5 tahun. Dan yang lebih jarang dihitung, dampaknya ke hidupmu selama 3-5 tahun itu. Karena 1 juta per bulan itu bukan cuma 1 juta per bulan. Itu 1 juta yang seharusnya bisa jadi dana darurat. 1 juta yang seharusnya bisa jadi modal usaha. 1 juta yang seharusnya bisa jadi tabungan masa depan. Tapi sekarang, setiap bulan, uang itu langsung hilang sebelum kamu sempat mikir mau dipakai buat apa. Dan tanpa sadar, kamu sedang mengorbankan versi masa depanmu demi kelihatan sukses hari ini. Dan motor itu jarang berdiri sendiri, biasanya ditemani barang konsumtif lain. HP terbaru yang kebetulan rilis setelah kamu ambil motor, TV besar biar ruang tamu kelihatan lebih keren, pay later buat belanja online, kartu kredit buat nongkrong, liburan cicil, furnitur baru. Satu-satu kelihatan receh, tapi digabung itu bukan receh lagi, itu racun finansial yang pelan-pelan bikin hidupmu sesak. Di titik ini banyak orang mulai defensif. Ya namanya juga hidup, masa nggak boleh nikmatin hasil kerja? Dan itu benar, kamu berhak menikmati hidupmu, kamu berhak beli barang yang kamu suka, kamu berhak naik kelas. Tapi masalahnya bukan di menikmati hidup, masalahnya di timing dan kondisi finansialmu saat kamu memutuskan buat naik kelas. Naik kelas terlalu cepat itu bukan tanda sukses, itu tanda kamu memaksa hidupmu kelihatan kaya, padahal fondasinya rapuh. Jadi masalahnya bukan di motornya, bukan di HP-nya, bukan di pay later-nya. Masalahnya ada di pola hidup. Kamu hidup seperti orang kaya, padahal finansialmu belum siap. Motor mahal, HP terbaru, pay later, cicilan gaya hidup. Satu-satu kelihatan kecil, tapi digabung, itu bukan receh lagi. Itu racun finansial yang pelan-pelan bikin hidupmu sesak. Aku pernah dengar cerita orang biasa, sebut saja Budi. Gajinya UMR lebih dikit. Awalnya cuma ambil HP kredit karena buat kerja. Lalu nambah motor kredit karena biar kelihatan pantas. Lalu pakai pay later buat belanja. Sekarang, ya setengah gajinya habis buat cicilan, tapi hidupnya nggak naik kelas, dia cuma naik stres. Biar adil kita bedain dulu, ada kredit yang masuk akal, ada kredit yang bodoh.
Kredit produktif itu kredit yang bantu kamu cari uang, misalnya motor buat ojek online, alat kerja, atau usaha. Kredit produktif itu nambah kemampuanmu menghasilkan uang. Tapi kredit konsumtif, itu kredit yang bikin gaya hidup naik, tapi penghasilanmu tetap segitu. Dan masalahnya, banyak orang pakai logika kredit produktif buat membenarkan kredit konsumtif. Motor ini nanti bikin hidup lebih nyaman, HP ini nanti bikin kerjaan lebih lancar, TV ini nanti bikin keluarga lebih bahagia. Mungkin benar, tapi kenyataannya sebagian besar dari barang itu tidak menambah penghasilanmu Rp1 pun. Yang nambah cuma gaya hidupmu, yang nambah cuma standar hidupmu, yang nambah cuma cicilanmu. Jadi kapan kredit motor itu masuk akal? Bukan saat kamu lagi pengen, tapi saat kondisi finansialmu siap, saat kamu punya dana darurat, saat kamu nggak punya utang konsumtif lain, saat cicilan itu kecil dibanding penghasilanmu, bukan sebaliknya. Idealnya di bawah 10–15% dari gajimu. Dan motor itu memang dibutuhkan buat hidupmu, bukan cuma buat egomu. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, jujur aja, itu bukan keputusan cerdas. Itu keputusan emosional yang dibungkus rapi jadi kelihatan logis. Sekarang kita masuk ke cerita. Sebut saja dia Andi. Gajinya sekitar 10 juta. Dari luar, Andi kelihatan sukses. Motornya mahal hasil kredit. HP-nya selalu terbaru. Instagramnya rapi dan estetik. Nongkrong di tempat mahal. Punya gaya hidup yang kelihatan mapan. Di mata lingkungan, Andi sudah jadi orang. Setiap kali ketemu teman lama, Andi selalu datang dengan motor impiannya. Orang-orang langsung komentar, "Wah, sekarang sukses ya." Ada yang bilang, "Gila, motor lu keren banget." Andi ketawa kecil sambil jawab, "Ya beginilah, kerja keras ada hasilnya." Dalam hati dia bangga, karena akhirnya dia kelihatan sejajar. Akhirnya dia nggak lagi merasa ketinggalan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa hidupnya naik kelas. Andi juga sering nongkrong di tempat yang kelihatan mahal, upload story kopi estetik, makan di restoran yang fotonya bagus buat Instagram, sesekali liburan keluar kota buat konten. Dari luar kelihatannya rapi, kelihatan stabil, kelihatan aman. Orang-orang mikir, wah hidupnya enak banget, gak pusing uang. Padahal yang mereka lihat cuma potongan kecil dari hidup Andi yang memang sengaja dia pamerkan. Plot twistnya pahit. Rekening Andi sering nol sebelum tanggal gajian. Dana darurat nol, pay later hampir limit, kartu kredit hampir mentok. Setiap bulan dia panik nunggu gajian. Setiap ada notifikasi tagihan masuk, dadanya langsung sesak. Dia takut sakit karena gak punya tabungan. Takut di PHK karena gak punya cadangan. Takut resign karena cicilan gak bisa nunggu. Di luar dia kelihatan kaya. Di rekening dia miskin. Andi bukan miskin karena gajinya kecil. Andi miskin karena semua uangnya sudah dimakan cicilan gaya hidup. Setiap pagi dia naik motor impiannya, tapi setiap malam dia tidur dengan rasa takut. Takut besok ada pengeluaran tak berduga. Takut kalau gajinya telat. Takut resign karena cicilan gak bisa nunggu. Di luar dia kelihatan kaya. Di rekening dia miskin. Dan ini bukan cuma cerita Andi. Ini cerita miliaran orang. Orang-orang yang hidupnya kelihatan naik kelas, tapi mentalnya turun kelas. Dan kalau kamu sudah terlanjur terjebak cicilan, ini bukan buat menghakimi, ini buat menyadarkan. Kamu nggak gagal sebagai manusia. Kamu cuma ambil keputusan finansial yang terlalu cepat. Yang bisa kamu lakukan sekarang sederhana. Berhenti nambah utang baru, turunin gaya hidup, evaluasi semua cicilanmu. Bereskan satu-satu. Pelan-pelan, ruang napas finansialmu bakar balik. Ini bukan soal cepat, ini soal konsisten. Kalau video ini kena di kamu, itu bukan buat bikin kamu malu. Itu buat bikin kamu bangun. Karena banyak orang baru sadar setelah hidupnya benar-benar sempit. Share ke teman yang kamu sayang, bukan buat nyindir, tapi buat nyelamatin. Karena hidup terlalu pendek buat dihabiskan panik nunggu gajian.